Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom, rekan-rekan PPGT, kita bertemu kembali dalam konten rohani edisi 26 Juli sampai 1 Agustus 2026 dengan tema Campur Tangan Allah kepada Harta Karun Tersembunyi. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan penyertaan-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali bersekutu bersama melalui renungan PPGT minggu ini. Apapun aktivitas teman-teman hari ini, saya berharap semuanya tetap dalam penyertaan Tuhan dan selalu mengandalkannya dalam setiap langkah kehidupan. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui renungan ini, Tuhan meneguhkan iman kita, menguatkan pengharapan kita, dan mengingatkan kita kembali bahwa kasih-Nya selalu nyata dalam kehidupan kita sebagai orang muda. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami kembali menghadap kepada-Mu ya Tuhan. Berterima kasih Tuhan menandai segala berkat yang selalu Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Berkati Tuhan sehingga firman-Mu bisa mengambil bagian dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Matius 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai ayat yang ke-52. Firman Tuhan berbunyi, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakannya perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Dilanjutkan ke ayat 44 sampai ayat yang ke-52. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu.
Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Amin firman Tuhan. Teman-teman PPGT yang disama-sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca berisi beberapa perumpamaan yang Yesus gunakan untuk menjelaskan seperti apa kerajaan surga itu. Mungkin saat pertama kali membaca, kita bertanya-tanya, apa hubungan biji sesawi, ragi, harta karun, mutiara, dan jala dengan kehidupan kita sebagai orang muda? Justru melalui hal-hal yang sederhana itulah Yesus ingin menyampaikan bahwa sebuah kebenaran yang sangat dalam. Tuhan ingin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa ditawarkan dunia ini. Dan kabar baiknya, harta yang paling berharga itu bukanlah sesuatu, melainkan pribadi, melainkan Yesus Kristus sendiri yang datang mencari dan menyelamatkan kita. Teman-teman, pernah nggak kalian lagi serius mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada orang lain yang ikut campur? Kadang kita langsung berpikir, kenapa sih harus ikut campur? Memang, campur tangan orang lain sering membuat kita kesal. Tapi bagaimana kalau yang ikut campur itu adalah Tuhan? Ternyata kerajaan Allah dimulai karena Tuhan mau ikut campur dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Justru Tuhan datang melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Itulah bentuk kasih Tuhan yang paling besar. Dalam perumpamaan ini, Yesus bercerita tentang seseorang yang menemukan harta karun dan seorang pedagang yang menemukan mutiara yang sangat berharga. Begitu berharganya harta itu, mereka rela menjual semua yang mereka miliki untuk mendapatkannya. Artinya, Yesus jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Seringkali kita orang muda mengejar banyak hal. Yang pertama, bagi anak sekolah yang mereka kejar adalah nilai yang bagus. Kemudian yang kita kejar sebagai orang muda, yang kedua adalah uang, gadget terbaru, popularitas, followers, pasangan, dan karir. Semua itu tidak salah. Tetapi kalau semua itu menjadi yang paling penting dalam hidup kita sampai kita melupakan Tuhan, maka kita sedang mengejar harta yang bersifat sementara. Sebaliknya, memiliki Yesus berarti memiliki kehidupan yang kekal. Yesus juga memakai contoh biji sesawi. Biji sesawi itu sangat kecil, tetapi ketika bertumbuh bisa menjadi pohon yang sangat besar. Pesan sederhananya, jangan pernah berpikir bahwa kebaikan kecil itu tidak berarti. Misalnya, membantu teman yang sedang sedih atau kesulitan, menghibur teman yang sedang sedih, jujur pada saat ujian, aktif melayani di gereja, menghormati orang tua, tidak ikut menyebarkan gosip, dan membagikan firman Tuhan melalui media sosial.
Hal-hal kecil seperti ini bisa dipakai Tuhan untuk membawa berkat bagi banyak orang. Menjadi orang muda tidak selalu mudah. Banyak godaan datang setiap hari. Misalnya, kecanduan games atau media sosial, kecanduan judi online, pergaulan yang salah, kebiasaan berkata kasar, mudah marah, iri kepada teman, malas beribadah, dan yang terakhir lebih mementingkan kesenangan sendiri daripada Tuhan. Kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan mudah jatuh. Karena itu, Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kita mampu memilih jalan yang benar. Di bagian terakhir, Yesus bercerita tentang pukat yang menangkap berbagai jenis ikan. Nantinya ikan yang baik dipisahkan dari ikan yang tidak baik. Ini mengingatkan kita bahwa suatu hari nanti Tuhan akan kembali. Karena itu Tuhan mengajak kita untuk tidak hanya mengaku percaya kepadanya, tetapi benar-benar hidup sesuai firman-Nya setiap hari. Kita sebagai orang muda, kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Contohnya, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala keputusan kita. Rajin berdoa dan membaca Alkitab. Menjadi teman yang baik, menghormati orang tua, aktif dalam pelayanan, menggunakan media sosial untuk hal-hal yang membangun, dan yang terakhir berani berkata tidak terhadap ajakan yang membawa kepada dosa. Kadang kita berpikir bahwa kebahagiaan datang dari uang, dari popularitas, atau apa yang kita miliki. Namun, Yesus mengajarkan bahwa harta yang paling berharga bukanlah sesuatu melainkan pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yang jauh lebih besar atau luar biasa, bukan kita yang lebih dulu mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang lebih dulu mencari kita. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau terus mengejar hal-hal yang sementara, atau memilih hidup bersama Yesus yang memberi hidup kekal? Tuhan tidak pernah berhenti mencari dan mengasihi kita. Karena itu, mari kita menghargai kasih-Nya dan menjadikan Yesus sebagai harta karun yang paling berharga dalam hidup kita. Ketika kita hidup bersama Tuhan, bersama Yesus Kristus, dan dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita bukan hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk perenungan kami pada hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu tetap hidup dan mengambil bagian dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali di edisi selanjutnya. Salam PPGT, kader siap utus. Kader siap utus, teguh dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku
perkasa.